Halo, nama saya Daniel Ligamodo. Saya sangat senang menyambut Anda di kursus yang punya kekuatan untuk mengubah hidup Anda. Apakah Anda pernah bermimpi memulai bisnis online, membuka usaha pusat komputer sendiri, atau sekadar ingin belajar cara menggunakan komputer? Untuk bekerja, sekolah, atau sekedar bersenang-senang, semuanya bisa dilakukan dari kenyamanan rumah Anda sendiri. Kalau itu yang Anda cari, Anda tidak perlu mencari kemana-mana lagi. Ide untuk membuat kursus ini muncul ketika beberapa orang mendatangi saya untuk minta uang untuk pergi dan belajar cara menggunakan komputer di sekolah komputer lokal. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kebutuhan adalah ibu dari penemuan. Karena saya memiliki latar belakang di bidang komputer, saya membuat kursus ini untuk memenuhi kebutuhan mereka yang berada dalam kategori tersebut. Jika Anda belum pernah menyalakan komputer sebelumnya atau memiliki pengetahuan komputer yang sangat terbatas, kursus ini memang ditujukan untuk pemula dan orang-orang dengan kemampuan komputer yang masih sedikit. Kursus ini akan membawa Anda dari benar-benar tidak tahu apa-apa tentang komputer hingga mahir mengoperasikannya dengan mudah. Dalam kursus ini, kami akan membimbing Anda mulai dari membuka kotak komputer baru, menyiapkannya, menghubungkannya ke internet, hingga menjelajahi web. Di dunia di mana peluang mengalir melalui arus digital, melek komputer bukan hanya sebuah keunggulan, tapi sudah menjadi kebutuhan mutlak. Kita berdiri di persimpangan revolusi digital, di mana kecerdasan buatan dan penguasaan komputer membentuk arah masa depan kita. Raih perjalanan ini bersama kami dan buka potensi yang hadir dengan kemahiran di era digital. Apakah Anda seorang calon pengusaha, pencari kerja, pelajar, atau seseorang yang sekadar ingin meningkatkan kualitas hidup sehari-hari? Kursus ini dirancang khusus untuk Anda. Coba pikirkan ini. Peralihan global menuju kerja jarak jauh, munculnya ekonomi gig, dan laju teknologi yang tak terbendung kini telah bersatu untuk menciptakan lanskap di mana keterampilan komputer menjadi kunci untuk membuka dunia penuh kemungkinan dan peluang. Bayangkan ini, tanpa dasar yang kuat dalam literasi komputer, Anda berisiko tertinggal dan hanya menjadi penonton, sementara yang lain meraih peluang dan mengumpulkan kekayaan. Ini memang terdengar menakutkan, tapi jangan khawatir. Kursus ini adalah jembatan Anda menuju masa depan digital. Ini adalah kesempatan Anda untuk menyamakan kedudukan dan tiket Anda menuju dunia dengan kemungkinan tanpa batas. Dalam beberapa minggu ke depan, kita akan menyelami sistem operasi Windows 11, mengungkap seluk-beluknya, dan menguasai berbagai alatnya. Tapi lebih dari itu, kami akan membekali Anda dengan kepercayaan diri dan kemampuan untuk berkembang di era digital. Kami percaya bahwa setiap orang bisa menjadi pengguna komputer yang mahir, tidak peduli dari mana mereka memulai. Jadi, jika Anda siap untuk mengambil kendali atas masa depan digital Anda, membuka pintu menuju peluang dan kemungkinan baru, serta merangkul masa depan yang penuh keajaiban teknologi, maka Anda berada di tempat yang tepat. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, di mana kita akan mengungkap misteri dunia digital, menaklukkan komputer, dan memperdayakan Anda untuk berkembang di era informasi. Selamat datang bicara menggunakan komputer. Bersiaplah untuk mengubah dunia Anda, satu bait demi satu. Selamat datang bicara menggunakan komputer. Panduan lengkap Anda untuk menguasai literasi komputer menggunakan Windows 11. Sebelum kita masuk ke aspek praktis dalam menggunakan komputer, mari kita menelusuri secara singkat sejarah menarik tentang komputer dan penemuan sistem operasi Windows. Sejarah singkat komputer. Sejarah komputer dimulai sejak awal abad ke-19. Semuanya bermula dari perangkat mekanis yang dirancang untuk melakukan perhitungan sederhana. Salah satu perangkat pertama tersebut adalah Difference Engine yang dikonsepkan oleh Charles Babbage pada tahun 1820-an. Charles Babbage, yang sering disebut sebagai bapak komputer, membayangkan sebuah mesin yang bisa mengotomatisasi perhitungan matematika. Meskipun Difference Engine miliknya tidak pernah selesai dibuat selama hidupnya, alat itu menjadi dasar bagi perkembangan komputer di masa depan. Pada pertengahan abad ke-20, komputer elektronik mulai terbentuk. ENIAC, yang dikembangkan pada tahun 1945, adalah salah satu komputer elektronik serbaguna pertama di dunia. Tak lama kemudian muncul UNIVAC, yang menjadi komputer komersial pertama yang tersedia pada tahun 1951. Tahun 1970-an menandai kemunculan komputer pribadi.
Perusahaan-perusahaan pelopor seperti Apple dan IBM memperkenalkan Apple One dan IBM PC untuk pertama kalinya membawa kekuatan komputasi ke rumah-rumah dan usaha kecil. Lahirnya sistem operasi Windows. Pada awal tahun 1980-an, sebuah perusahaan muda bernama Microsoft yang didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen bertekad merevolusi komputasi pribadi dengan jenis perangkat lunak baru, yaitu sistem operasi. Pada tahun 1985, Microsoft merilis Windows 1.0, sebuah ekstensi grafis untuk MS-DOS yang memperkenalkan antarmuka yang lebih ramah pengguna. Inilah awal dari apa yang kemudian menjadi sistem operasi paling banyak digunakan di dunia. Windows 3.1 yang dirilis pada tahun 1992 meraih popularitas luas berkat peningkatan grafis dan kemampuan multitaskingnya. Pada tahun 1995, Windows 95 membawa kemajuan besar, termasuk hadirnya menu Start dan Taskbar yang kemudian menjadi elemen mendasar dalam pengalaman menggunakan Windows. Kesuksesan berlanjut dengan hadirnya Windows XP pada tahun 2001. Dikenal karena kestabilannya dan antarmuka yang ramah pengguna. Selama bertahun-tahun, Windows terus berkembang, menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengguna yang terus berubah. Windows 7 pada tahun 2009 meningkatkan performa dan kemudahan penggunaan, sementara Windows 8 memperkenalkan antarmuka yang ramah sentuhan pada tahun 2012. Windows 10 yang dirilis pada tahun 2015 menyatukan pengalaman di berbagai perangkat. Saat ini, Windows 11 menjadi bukti terbaru dari komitmen Microsoft terhadap inovasi, dengan desain yang elegan, keamanan yang ditingkatkan, dan berbagai alat produktivitas baru. Dengan memahami konteks sejarah ini, sekarang Anda siap memulai perjalanan untuk menjadi mahir dalam menggunakan komputer. Kursus kami akan memandu Anda langkah demi langkah melalui dasar-dasar perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan sistem operasi Windows 11. Baik Anda seorang pemula atau ingin menyegarkan kembali keterampilan Anda, kursus ini dirancang untuk membawa Anda dari nol menjadi ahli dalam waktu singkat. Komputer dan berbagai macam aplikasinya. Komunikasi. Komputer telah merevolusi cara kita berkomunikasi. Mereka menawarkan berbagai aplikasi yang memungkinkan kita untuk terhubung dan berkolaborasi dengan orang lain dengan mudah. Email memungkinkan komunikasi yang cepat dan efisien, memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima pesan, dokumen, dan file secara instan. Media sosial, platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram menghubungkan orang-orang di seluruh dunia, memungkinkan mereka untuk berbagi informasi terbaru, foto, dan video, konferensi video. Aplikasi seperti Zoom, Microsoft Teams, dan Skype memfasilitasi rapat video secara real-time, memungkinkan kerja jarak jauh, rapat virtual, dan kolaborasi online. Produktivitas. Komputer meningkatkan produktivitas dengan menyediakan alat-alat canggih yang membantu pengguna menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien. Langkah apa? Perangkat lunak seperti Microsoft Word dan Google Docs memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen dengan mudah. Nomor kerja. Program seperti Microsoft Excel dan Google Sheets membantu pengguna mengatur, menganalisis, dan memvisualisasikan data melalui tabel, bagan, dan grafik. Perangkat lunak presentasi. Perangkat lunak seperti Microsoft PowerPoint dan Google Slides memungkinkan pengguna untuk membuat presentasi yang menarik untuk rapat, kuliah, dan konferensi. Hiburan. Komputer menawarkan beragam pilihan hiburan, menjadinya bagian penting dari kegiatan rekreasi. Bermain game. Mulai dari game online sederhana hingga game video berdefinisi tinggi yang kompleks, komputer memberikan pengalaman bermain game yang mendalam. Streaming video. Layanan seperti Netflix, YouTube, dan Hulu memungkinkan pengguna untuk nonton film, acara TV, dan konten video lainnya sesuai permintaan. Mendengarkan musik. Platform seperti Spotify dan Pandora memungkinkan pengguna untuk melakukan streaming musik, membuat daftar putar, dan menemukan artis baru. Pendidikan. Komputer memainkan peran penting dalam pendidikan dengan menyediakan alat dan sumber daya yang meningkatkan pengalaman belajar. Pembelajaran daring. Platform seperti Coursera, Khan Academy, dan Udemy menawarkan kursus tentang berbagai macam subjek yang dapat diakses oleh pelajar dimanapun di dunia. Riset.
Akses ke sejumlah besar informasi melalui perpustakaan digital, basis data, dan mesin pencari membantu mahasiswa dan peneliti menemukan informasi yang relevan dengan cepat. Simulasi, perangkat lunak dan simulasi pendidikan membantu siswa memahami konsep-konsep kompleks dengan menyediakan pengalaman belajar interaktif dan visual. Di dunia bisnis, komputer mendorong efisiensi dan pertumbuhan dengan mendukung berbagai fungsi penting. Alat analisis data seperti Microsoft, Power BI, dan Tableau membantu bisnis menganalisis kumpulan data besar, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan berdasarkan data. Solusi perangkat lunak manajemen inventaris mengelola tingkat stok, melacak pengiriman, dan memastikan bahwa bisnis mempertahankan tingkat inventaris yang optimal. Manajemen hubungan pelanggan, CRM. Platform seperti Salesforce dan HubSpot membantu bisnis mengelola interaksi pelanggan, melacak penjualan, dan meningkatkan layanan pelanggan. Singkatnya, komputer merupakan bagian integral dari kehidupan modern, memfasilitasi berbagai aktivitas dalam konteks pribadi, pendidikan, dan profesional. Memahami komponen-komponen utama, fungsi, dan aplikasinya membantu kita memanfaatkan teknologi canggih ini secara maksimal. Tetaplah ikuti terus konten edukatif lainnya. Perangkat input seperti keyboard dan mouse adalah periferal penting yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan komputer. Perangkat tersebut menyediakan sarana bagi pengguna untuk memasukkan data, menjalankan perintah, dan mengontrol operasi komputer, memainkan peran penting dalam keseluruhan pengalaman pengguna. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dan pentingnya hal tersebut. Papan ketik 1. Papan ketik input data memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks, angka, dan simbol ke dalam komputer. Hal ini sangat penting untuk berbagai tugas, mulai dari menulis dokumen dan email hingga pengkodean dan entry data. 2. Keyboard eksekusi perintah menyediakan berbagai tombol fungsi, tombol kontrol, dan pintasan yang memungkinkan pengguna untuk mengeksekusi perintah dengan cepat. Sebagai contoh, menekan Ctrl+C akan menyalin teks yang dipilih, sedangkan Ctrl+V akan menempelkannya. 3. Tombol panah navigasi. Tombol page up, page down, dan home membantu pengguna menavigasi dokumen dan halaman web secara efisien. 4. Fungsi khusus. Beberapa keyboard dilengkapi dengan tombol tambahan untuk kontrol multimedia, penjelajahan internet, dan peluncuran aplikasi tertentu, sehingga meningkatkan produktivitas dan kenyamanan. Tikus 1. Menunjuk dan ngetik. Mouse digunakan untuk menunjuk objek di layar, memilih item, dan membuka file atau aplikasi dengan sekali klik. Mekanisme penunjuk ini memudahkan interaksi dengan antarmuka pengguna grafis. 2. Mouse dengan fitur seret dan lepas memungkinkan pengguna untuk menyeret objek di layar dan meletakkannya di lokasi yang diinginkan, sehingga memudahkan pengelolaan file dan tugas desain grafis. Ida. Menggulir roda gulir pada mouse memungkinkan pengguna untuk menggulir dokumen, halaman web, dan aplikasi dengan lancar dan cepat. Mouse Precision menawarkan kontrol yang presisi untuk tugas-tugas yang membutuhkan akurasi, seperti desain grafis, bermain game, dan pengeditan detail. Perangkat input tambahan. 1. Trackpad. Sering ditemukan pada laptop, trackpad memiliki fungsi yang mirip dengan mouse, memungkinkan pengguna untuk menggerakkan kursor, mengklik, dan menggulir menggunakan gerakan jari. 2. Layar sentuh. Ini memungkinkan interaksi langsung dengan komputer melalui sentuhan pada layar. Layar sentuh umumnya digunakan pada tablet, ponsel pintar, dan beberapa laptop serta monitor, yang memberikan pengalaman pengguna yang intuitif dan interaktif. 3. Pena stylus digunakan dengan layar sentuh. Pena stylus memungkinkan input yang presisi untuk menggambar, menulis, dan navigasi yang detail. Mikrofon input suara dan perangkat lunak pengenalan suara memungkinkan pengguna untuk memasukkan perintah dan data menggunakan suara mereka, memberikan alternatif selain mengetik dan ngeklik. Pentingnya, 1. Interaksi pengguna perangkat. Input perangkat input adalah alat utama bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer mereka, sehingga menjadikannya sangat penting untuk operasi sehari-hari. 2. Efisiensi. Fitur ini memungkinkan pemasukan data dan eksekusi perintah yang efisien, sehingga secara signifikan meningkatkan produktivitas pengguna. 3.
Perangkat input aksesibilitas memenuhi berbagai kebutuhan dan preferensi pengguna, menawarkan berbagai cara untuk berinteraksi dengan komputer, sehingga memastikan aksesibilitas bagi berbagai pengguna. Singkatnya, perangkat input seperti keyboard dan mouse adalah komponen fundamental yang menjembatani kesenjangan antara pengguna dan komputer. Mereka mempermudah pemasukan data dan perintah, sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas secara efisien dan efektif. Perangkat output seperti monitor dan printer memainkan peran penting dalam interaksi antara komputer dan pengguna, dengan mengubah data yang telah diproses menjadi format yang mudah dipahami dan digunakan oleh manusia. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dan signifikansinya. Monitor. Tampilan visual. Monitor adalah perangkat keluaran utama untuk menampilkan informasi visual yang dihasilkan oleh komputer. Mereka menampilkan teks, gambar, video, dan antarmuka grafis memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat lunak, aplikasi, dan konten digital. Resolusi dan kejelasan. Monitor tersedia dalam berbagai resolusi, dari definisi standar hingga definisi tinggi, HD, 4K, dan seterusnya. Monitor dengan resolusi lebih tinggi memberikan gambar dan teks yang lebih jelas dan tajam, sehingga meningkatkan pengalaman nonton. Ukuran dan rasio aspek. Monitor tersedia dalam berbagai ukuran dan rasio aspek untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Monitor yang lebih besar atau penggunaan beberapa monitor sekaligus dapat meningkatkan produktivitas dengan menyediakan area layar yang lebih luas. Akurasi warna. Untuk tugas yang membutuhkan representasi warna yang presisi, seperti desain grafis, pengeditan foto, dan produksi video, monitor dengan akurasi warna tinggi dan cakupan warna yang luas sangatlah penting. Kemampuan layar sentuh. Beberapa monitor menyertakan fungsi layar sentuh, memungkinkan interaksi langsung dengan layar. Fitur ini sangat berguna untuk kios, layar interaktif, dan aplikasi profesional tertentu. Printer produksi dokumen. Printer menghasilkan salinan fisik dari dokumen digital, gambar, dan grafik. Alat-alat ini sangat penting untuk membuat salinan cetak laporan, foto, brosur, dan banyak lagi jenis-jenis printer. Printer inkjet cocok untuk cetakan foto berkualitas tinggi dan pencetakan umum. Mereka menggunakan tinta cair yang disemprotkan ke kertas. Printer laser dikenal karena kecepatan dan efisiensinya. Printer laser menggunakan toner dan ideal untuk pencetakan dokumen teks dalam jumlah besar. Printer multifungsi. Perangkat multifungsi ini menggabungkan kemampuan mencetak, memindai, menyalin, dan mengirim faks, menjadikannya alat serbaguna untuk penggunaan di rumah dan kantor. Resolusi pencetakan. Kualitas printer diukur berdasarkan resolusinya dalam satuan titik per inci, DPI. Nilai DPI yang lebih tinggi menunjukkan kualitas cetak yang lebih baik, yang penting untuk gambar detail dan dokumen profesional. Kecepatan pencetakan diukur dalam halaman per menit, ppm. Kecepatan pencetakan bervariasi antar printer. Printer yang lebih cepat bermanfaat di lingkungan di mana sejumlah besar dokumen perlu dicetak dengan cepat. Perangkat keluaran lainnya, speaker dan headphone. Perangkat output audio ini mengubah sinyal audio digital menjadi suara, memungkinkan pengguna untuk mendengarkan musik, suara, dan output audio lainnya dari komputer. Proyektor. Proyektor menampilkan output visual ke layar atau permukaan besar, ideal untuk presentasi, untuk keperluan ceramah, dan hiburan. Router digunakan terutama untuk pencetakan skala besar, seperti cetak biru arsitektur, rencana teknik, dan grafik besar. Plotter menggambar garis kontinu dan mampu menghasilkan gambar besar dan detail. Pentingnya perangkat keluaran. Interaksi pengguna. Perangkat output menyediakan cara bagi pengguna untuk melihat dan mendengar hasil interaksi mereka dengan komputer. Membuat penggunaan aplikasi dan data digital menjadi mudah dipahami dan praktis. Interpretasi data. Dengan mengubah data digital menjadi format yang dapat dibaca manusia, perangkat output memungkinkan pengguna untuk menafsirkan dan menganalisis informasi secara efektif. Aksesibilitas perangkat output membuat komputasi dapat diakses oleh lebih banyak orang dengan menyediakan berbagai cara untuk menerima dan memahami informasi, baik melalui media visual, audio, maupun cetak.
Singkatnya, perangkat output seperti monitor dan printer adalah komponen penting dalam sistem komputer yang mengubah data yang telah diproses menjadi format yang dapat diakses dan berguna bagi manusia. Perangkat ini memfasilitasi berbagai aktivitas, mulai dari tugas komputasi sehari-hari hingga aplikasi profesional khusus, sehingga meningkatkan fungsi dan pengalaman pengguna teknologi digital secara keseluruhan. Perangkat lunak, gambaran umum. Perangkat lunak adalah kumpulan program dan instruksi yang memberitahu komputer bagaimana melakukan tugas-tugas tertentu. Perangkat lunak dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem ini mencakup sistem operasi, OS, dan program utilitas yang mengelola serta memelihara sumber daya komputer. Perangkat lunak aplikasi yaitu program yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas spesifik bagi pengguna seperti pengolah kata, perambahan web, dan permainan. Sistem operasi. Sistem operasi adalah jenis perangkat lunak sistem yang paling penting. Ia bertindak sebagai perantara antara perangkat keras komputer dan pengguna, menyediakan lingkungan yang stabil agar perangkat lunak lain dapat berjalan. Berikut penjelasan lebih mendalam mengenai fungsi dan contohnya. Fungsi-fungsi sistem operasi. Manajemen sumber daya. Manajemen CPU. Sistem operasi mengalokasikan waktu CPU ke berbagai tugas melalui penjadwalan, memastikan bahwa semua proses menerima waktu pemrosesan yang memadai. Manajemen memori. Ia mengelola memori komputer, mengalokasikan ruang untuk program dan data sekaligus mengoptimalkan kinerja sistem secara keseluruhan. Manajemen penyimpanan. Sistem operasi mengkontrol data, penyimpanan, dan pengambilan pada hard drive, SSD, dan perangkat penyimpanan lainnya, serta mengatur file secara terstruktur. Manajemen pelayanan. Program ini mengelola komunikasi antara komputer dan perangkat periferalnya, misalnya printer, mouse, open ketik, menggunakan driver perangkat untuk memastikan kompatibilitas dan fungsi yang tepat. Antarmuka pengguna grafis, GUI. Sebagian besar sistem operasi modern menyediakan GUI, Graphical User Interface, yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer melalui elemen grafis seperti jendela, icon, dan menu. Hal ini membuat sistem menjadi lebih ramah pengguna. Antarmuka baris perintah, CLI. Beberapa sistem operasi menawarkan CLI, Command Line Interface, untuk pengguna tingkat lanjut yang lebih suka ngetik perintah untuk melakukan tugas. Hal ini dapat lebih efisien untuk tugas-tugas tertentu dan memberikan kendali yang lebih besar atas sistem. Manajemen berkas pada OS. Mengatur dan mengelola berkas di perangkat penyimpanan, menyediakan struktur sistem berkas hierarkis dengan direktori dan subdirektori. Sistem ini menangani izin dan keamanan berkas, memastikan bahwa pengguna memiliki akses yang sesuai ke berkas dan melindungi data dari akses yang tidak sah. Manajemen proses, OS menangani eksekusi proses, yaitu instans dari program yang sedang berjalan. OS mengelola pembuatan proses, eksekusi, dan penghentian. OS memastikan multitasking dengan memungkinkan beberapa proses berjalan secara bersamaan dan efisien, menggunakan teknik seperti time sharing dan prioritas proses, serta pengendalian keamanan dan akses. OS menerapkan langkah-langkah keamanan untuk melindungi sistem dari ancaman seperti malware dan akses yang tidak sah. OS mengelola akun pengguna dan izin, memastikan bahwa pengguna memiliki tingkat akses yang sesuai terhadap sumber daya dan data sistem. Jaringan. OS mengelola koneksi jaringan, memungkinkan komunikasi antar komputer melalui jaringan lokal maupun internet. Ia menyediakan protokol dan layanan jaringan, memfasilitasi pertukaran data, dan berbagi sumber daya di seluruh perangkat jaringan. Contoh-contoh sistem operasi. Windows. Dikembangkan oleh Microsoft, Windows adalah salah satu sistem operasi yang paling banyak digunakan untuk komputer pribadi. Perangkat ini menawarkan GUI yang ramah pengguna, dukungan perangkat keras yang luas, dan ekosistem aplikasi yang besar. Versi populer meliputi Windows 10 dan Windows 11, yang dikenal karena antarmuka modernnya, fitur keamanan yang andal, dan integrasi dengan layanan Microsoft. macOS. Dikembangkan oleh Apple, macOS adalah sistem operasi untuk komputer Mac. Produk ini dikenal karena desainnya yang ramping, integrasi yang mulus dengan produk Apple lainnya, dan fokus yang kuat pada keamanan dan privasi.
Versi terbaru seperti macOS Big Sur dan macOS Monterey menawarkan fitur-fitur canggih seperti peningkatan kinerja, pengalaman pengguna yang lebih baik, dan berbagai aplikasi bawaan. Linux adalah sistem operasi sumber terbuka yang hadir dalam berbagai distribusi seperti Ubuntu, Fedora, dan Debian. Linux populer di kalangan pengembang, administrator sistem, dan pengguna yang lebih suka sistem operasi yang dapat dikustomisasi dan fleksibel. Linux dikenal karena stabilitas, keamanan, dan efisiensinya. Sistem ini banyak digunakan di server, superkomputer, dan sistem embedded, serta oleh para penggemar untuk penggunaan pribadi. Perangkat lunak aplikasi, sementara sistem operasi menyediakan fondasi, perangkat lunak aplikasi memungkinkan pengguna melakukan tugas-tugas tertentu. Contohnya termasuk perangkat lunak produktivitas, seperti pengolah kata misalnya Microsoft Word, spreadsheet seperti Excel, dan perangkat lunak presentasi seperti PowerPoint, peramban web, program seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge yang memungkinkan pengguna mengakses dan menjelajahi internet, pemutar media, perangkat lunak untuk memutar file audio dan video seperti VLC Media Player dan Windows Media Player. Perangkat lunak yang dirancang untuk hiburan, mulai dari teka-teki sederhana hingga simulasi kompleks dan permainan daring multi pemain. Alat desain dan pengembangan. Aplikasi untuk desain grafis, misalnya Adobe Photoshop. Pengembangan perangkat lunak, contohnya Visual Studio. Dan pemodelan 3D, misalnya Blender. Perangkat lunak, terutama sistem operasi, sangat penting untuk menjalankan komputer. Sistem operasi mengelola sumber daya perangkat keras, menyediakan antarmuka pengguna, dan menawarkan layanan penting yang memungkinkan perangkat lunak aplikasi berjalan secara efisien. Bersama-sama, perangkat lunak sistem dan aplikasi memungkinkan pengguna melakukan berbagai macam tugas, menjadikan komputer alat yang serbaguna dan kuat untuk bekerja, hiburan, dan komunikasi. Random Access Memory atau RAM memainkan peran penting dalam kinerja dan fungsi sebuah komputer. RAM sebagai penyimpanan sementara adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk penyimpanan data jangka pendek. RAM secara sementara menyimpan data dan instruksi yang dibutuhkan CPU agar dapat diakses dengan cepat saat menjalankan tugas. Tujuan RAM adalah memungkinkan CPU membaca dan menulis data dengan kecepatan tinggi, yang sangat penting untuk menjalankan aplikasi dan mengeksekusi perintah secara efisien. RAM adalah memori volatil. Artinya, RAM itu membutuhkan daya listrik untuk mempertahankan informasi yang disimpan. Ketika komputer dimatiin, semua data yang tersimpan di RAM akan hilang. Sifat volatil inilah yang membuat data perlu disimpan ke perangkat penyimpanan permanen, seperti hard drive atau SSD, untuk mencegah kehilangan data saat sistem dimatikan. Cara kerja RAM: penyimpanan data. Saat Angga membuka sebuah program tersebut dimuat dari hard drive ke dalam RAM. Hal ini memungkinkan CPU untuk mengakses instruksi dan data program jauh lebih cepat daripada jika harus membacanya langsung dari hard drive yang lebih lambat. Multitasking. RAM memungkinkan beberapa program berjalan secara bersamaan tanpa perlambatan yang signifikan. Ini menyimpan data yang diperlukan untuk setiap program agar mudah diakses oleh CPU. Dampak kinerja. Semakin besar RAM yang dimiliki komputer, semakin banyak data dan program yang dapat ditanganinya secara bersamaan. Inilah mengapa peningkatan RAM seringkali menghasilkan kinerja yang lebih baik, terutama untuk tugas-tugas seperti bermain game, mengedit video, dan menjalankan aplikasi yang kompleks. Jenis-jenis RAM dinamis, DRAM. Jenis RAM yang paling umum digunakan pada komputer modern. Ini perlu diperbarui ribuan kali per detik untuk menyimpan data. RAM statis, SRAM, lebih cepat dan lebih andal daripada DRAM, tapi juga lebih mahal. Biasanya digunakan untuk cache, memori, dan CPU. Spesifikasi RAM kapasitas diukur dalam gigabyte GB. Kapasitas yang lebih tinggi berarti lebih banyak data yang dapat disimpan dan diakses dengan cepat. Kecepatan diukur dalam megahertz, MHz. Kecepatannya lebih tinggi berarti data dapat dibaca dan ditulis lebih cepat. Form factor mencakup DIMM untuk desktop dan SODMM untuk laptop.
Memahami peran dan fungsi RAM membantu kita menghargai pentingnya dalam kinerja dan efisiensi keseluruhan sistem komputer. Ini adalah komponen penting yang secara langsung mempengaruhi seberapa lancar dan cepat komputer Anda dapat menjalankan aplikasi serta memproses data. Penyimpanan komputer, hard drive, dan solid state drive. Perangkat penyimpanan adalah komponen penting dari sebuah komputer. Bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengambil data digital serta program. Berikut adalah penjelasan rinci tentang penyimpanan dan pentingnya. Penyimpanan permanen. Perangkat penyimpanan menyediakan retensi data jangka panjang, artinya mereka menyimpan data secara permanen, bahkan ketika komputer dimatiin. Tujuan. Mereka menyimpan sistem operasi, aplikasi, dokumen, file media, dan data lain yang perlu diakses pengguna dari waktu ke waktu. Jenis-jenis perangkat penyimpanan. Hard disk drive, HDD. Komponen. HDD menggunakan piringan berputar yang dilapisi bahan magnetik untuk menyimpan data. Mereka memiliki kepala baca tulis yang bergerak melintasi piringan untuk membaca atau menulis data. Kapasitas. HDD menawarkan kapasitas penyimpanan besar dengan biaya yang relatif rendah, biasanya berkisar dari ratusan gigabyte atau GB hingga beberapa terabyte, TB. Kecepatan baca dan tulisnya lebih lambat dibandingkan SSD karena bagian mekanisnya membutuhkan waktu untuk bergerak. Daya tahan, lebih rentan terhadap kerusakan fisik karena adanya bagian-bagian yang bergerak. Solid State Drive SSD, komponen. SSD menggunakan chip memori flash serupa dengan yang ada di drive USB untuk menyimpan data. Ada bagian yang bergerak di dalamnya, kapasitas. SSD tersedia dalam kapasitas yang mirip dengan HDD, tetapi harganya lebih mahal per gigabyte. Kecepatan. Jauh lebih cepat daripada HDD, memberikan waktu booting yang lebih singkat, transfer file yang lebih cepat, dan peningkatan kinerja sistem secara keseluruhan. Daya tahan lebih tahan lama dan andal karena tidak ada bagian yang bergerak, sehingga kurang rentan terhadap kerusakan fisik. Cara kerja penyimpanan kata. Saat Anda menyimpan file, menginstal program, atau mengunduh media, data akan ditulis ke perangkat penyimpanan. Sistem operasi mengatur di mana dan bagaimana data disimpan. Pengambilan data. Ketika Anda membuka file atau menjalankan program, data dibaca dari perangkat penyimpanan dan dimuat ke dalam RAM agar dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Sistem file, perangkat penyimpanan menggunakan sistem file seperti NTFS untuk Windows, HFS Plus untuk macOS, atau X4 untuk Linux untuk mengatur dan mengelola file serta direktori. Kelebihan dan kekurangan, memilih antara HDD dan SSD sesuai kebutuhan performa. SSD lebih disukai untuk tugas-tugas yang membutuhkan akses data cepat, seperti bermain game, mengedit video, dan menjalankan sistem operasi. Pertimbangan anggaran. HDD adalah solusi yang hemat biaya untuk menyimpan data dalam jumlah besar, di mana kecepatan bukanlah hal yang utama, seperti untuk cadangan data atau perpustakaan media. Solusi hybrid beberapa sistem menggunakan kombinasi keduanya, yang dikenal sebagai hybrid drive atau SSHD, untuk menyeimbangkan biaya dan performa. Banyak komputer menggunakan SSD untuk sistem operasi dan aplikasi penting, serta HDD untuk menyimpan file-file yang lebih besar. Spesifikasi utama, kapasitas. Jumlah data yang dapat disimpan diukur dalam gigabyte, GB, atau terabyte, TB. Kecepatan baca tulis adalah laju di mana data dapat dibaca dari atau ditulis ke perangkat, sering diukur dalam megabyte per detik, MBS. Faktor bentuk, ukuran, dan bentuk fisik seperti 2,5 inci atau 3,5 inci untuk HDD dan 2,5 inci atau M2 untuk SSD. Antarmuka jenis koneksi seperti SATA yang umum digunakan pada HDD maupun SSD, atau NVM, antarmuka baru yang lebih cepat untuk SSD. Ringkasan. Singkatnya, perangkat penyimpanan seperti HDD dan SSD sangat penting untuk menyimpan data secara permanen. Perangkat ini menyediakan ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan file pribadi. SSD menawarkan kecepatan yang lebih tinggi dan daya tahan yang lebih baik, sedangkan HDD menyediakan kapasitas penyimpanan lebih besar dengan biaya yang lebih rendah. Memahami perbedaan antara jenis penyimpanan ini membantu pengguna membuat keputusan yang tepat berdasarkan kebutuhan dan anggaran spesifik mereka.
Jenis-jenis komputer 1. Komputer pribadi, PC, desktop. Tujuan, dirancang untuk digunakan di satu lokasi, biasanya di atas meja. Komponen, terdiri dari monitor, keyboard, mouse, dan unit pemrosesan pusat, CPU atau tower. Penggunaan, ideal untuk tugas-tugas yang membutuhkan daya pemrosesan dan penyimpanan yang signifikan, seperti bermain game, desain grafis, penyuntingan video, dan pekerjaan kantor umum. Keuntungan, secara umum lebih bertenaga dan lebih mudah di-upgrade daripada laptop. Mereka menawarkan ergonomi yang lebih baik, dengan layar yang lebih besar dan keyboard yang lebih nyaman. Laptop, tujuan, komputer portable yang dirancang untuk digunakan saat bepergian. Komponen, monitor, keyboard, touchpad, dan baterai terintegrasi dalam satu unit. Penggunaan, cocok untuk berbagai aktivitas, mulai dari menjelajahi web dan nonton video streaming hingga tugas perkantoran dan bermain game ringan. Keuntungan, portabilitas dan kenyamanan memungkinkan pengguna untuk bekerja dari mana aja. 2. Stasiun kerja. Tujuan, komputer pribadi berperforma tinggi yang dirancang untuk aplikasi teknis atau ilmiah. Komponen, mirip dengan komputer desktop, tetapi dengan prosesor, memori, dan kemampuan grafis yang lebih mumpuni. Penggunaan digunakan oleh para profesional di bidang-bidang seperti teknik, arsitektur, penyuntingan video, dan rendering 3D. Keuntungan, performa yang ditingkatkan untuk tugas-tugas berat, seringkali dengan dukungan untuk beberapa monitor dan perangkat keras khusus. Server, tujuan, komputer yang menyediakan data, sumber daya, dan layanan kepada komputer lain melalui jaringan. Komponen, CPU berperforma tinggi, RAM dalam jumlah besar, beberapa drive penyimpanan, dan catu daya redundan. Penggunaan, menyediakan layanan hosting situs web, mengelola sumber daya jaringan, menjalankan aplikasi perusahaan, dan menyimpan data. Keuntungan, dirancang untuk keandalan, skalabilitas, dan operasi berkelanjutan, seringkali ditempatkan di pusat data. 4. Mainframe, tujuan, sistem besar dan canggih yang digunakan untuk tugas komputasi skala besar. Komponen, beberapa CPU, RAM, dan penyimpanan dalam jumlah besar, serta kemampuan input-output tingkat lanjut. Penggunaan dipakai oleh organisasi besar untuk aplikasi penting, seperti pemrosesan transaksi, manajemen basis data skala besar, dan perencanaan sumber daya perusahaan. Keuntungan, keandalan, keamanan, dan kemampuan luar biasa untuk menangani sejumlah besar data dan transaksi simultan. 5. Komputer super. Tujuan, komputer paling canggih yang digunakan untuk simulasi dan perhitungan kompleks. Komponen, ribuan prosesor yang saling terhubung bekerja secara paralel. Penggunaan, penelitian ilmiah, perakiraan cuaca, mekanika kuantum, dan pemodelan molekuler. Keuntungan, kekuatan pemrosesan yang tak tertandingi, mampu melakukan miliaran perhitungan per detik. 6. Tablet, tujuan, komputer layar sentuh portable. Komponen, layar sentuh, baterai, dan biasanya keyboard virtual. Penggunaan, ideal untuk menjelajahi internet, mengonsumsi media, membaca e-book, dan tugas-tugas produktivitas ringan. Keuntungan, sangat portable, mudah digunakan, dan serbaguna untuk penggunaan kasual. 7. Ponsel pintar. Tujuan, angkat ringkas dan portable yang menggabungkan telepon dan komputer, komponen, layar sentuh, prosesor, memori, penyimpanan, dan berbagai sensor. Penggunaan komunikasi, browsing internet, media sosial, fotografi, navigasi, dan menjalankan berbagai aplikasi. Keuntungan, sangat portable, multifungsi, dan konektivitas. 8. Tujuan sistem tertanam. Sistem komputasi khusus yang tertanam di dalam perangkat yang lebih besar. Komponen, mikrokontroler, atau mikroprosesor yang terintegrasi dengan perangkat lunak khusus. Penggunaan ditemuin pada peralatan sehari-hari seperti microwave, mobil, perangkat medis, dan mesin industri. Keuntungan dirancang untuk tugas-tugas tertentu, memberikan keandalan dan efisiensi dalam aplikasinya. Setiap jenis komputer disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan tertentu, menawarkan berbagai keunggulan untuk memenuhi beragam tugas, mulai dari penggunaan pribadi sehari-hari hingga aplikasi profesional yang khusus. Membuka kemasan dan menyiapkan komputer laptop. Kursus ini dirancang untuk pemula mutlak.
Jika Anda belum pernah menyalakan atau menggunakan komputer sebelumnya, panduan langkah demi langkah ini akan membantu Anda menyiapkan komputer baru dan mulai menggunakannya dengan mudah. Siapkan area kerja, pastikan Anda memiliki permukaan yang bersih dan datar untuk membuka kemasan dan menyiapkan komputer Anda. Hal ini akan membantu mencegah komponen hilang atau rusak. Buka kotaknya. Buka kotak dengan hati-hati menggunakan gunting. Berhati-hatilah agar tidak merusak isi di dalamnya. Keluarin komponen-komponennya. Keluarin setiap komponen satu persatu. Biasanya, Anda akan menemukan barang-barang berikut. Laptop, kabel daya, buku petunjuk, dan kartu garansi. Periksa apakah ada kerusakan. Periksa semua komponen untuk memastikan tidak ada kerusakan yang terlihat akibat pengiriman. Menyiapkan laptop. Keluarin laptop dari kemasannya, lalu lepasin semua lapisan pelindung atau penutupnya. Hubungin adaptor daya laptop ke laptop, lalu colokan ke stop kontak listrik. Meskipun banyak laptop yang udah memiliki baterai terisi sebagian, sebaiknya mulai dengan baterai yang terisi penuh. Angkat tutup laptop untuk membuka dan mengakses keyboard serta layar. Nyalain daya. Tekan tombol power, biasanya terletak di atas keyboard atau di samping laptop. Pengaturan awal perangkat lunak. Pengaturan sistem operasi. Ikuti petunjuk di layar untuk memilih bahasa, wilayah, dan tata letak keyboard Anda. Sambungkan ke jaringan Wi-Fi jika Anda menggunakan koneksi nirkabel. Masuk dengan akun Microsoft untuk Windows atau Apple ID untuk macOS jika diminta. Buat akun pengguna dan kata sandi. Selamat. Lalu apa selanjutnya? Kamu berhasil. Setelah kamu melihat layar desktop utama, komputermu resmi siap digunakan. Kamu udah berhasil membawanya dari dalam kotak hingga benar-benar siap dipakai. Ini adalah titik serah terima yang pas ke modul 2. Sekarang, setelah pengaturan dasar selesai, kita akan membahas cara membuat komputer ini benar-benar milikmu. Di modul berikutnya, kita akan membahas cara menginstal aplikasi penting seperti peramban web, perangkat lunak kantor, dan alat keamanan. Menyesuaikan pengaturanmu untuk mengganti wallpaper, mengatur opsi tampilan, dan menata ruang kerjamu. Dan terakhir, menavigasi sistem file serta memahami cara menyimpan, mengatur, dan menyimpan file, serta menemukan dokumenmu.